Sudah pernah juga kita pelajari. Oke, peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia yang kita bahas di sini yang pertama Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ayo di mana ini? KAA di mana dia dilaksanakan? Konferensi Asia Afrika di mana dilaksanakan? Kapan wisuda? Oke, di mana? Di Bandung. Oke. Bentar ya. Berakhirnya, kita lihat ini, kita baca. Berakhirnya Perang Dunia Kedua mengakibatkan apa? Muncul masalah baru kan? Terus ada juga permasalahan di sana, perang terbuka katanya. Seperti di Jazirah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Terus muncullah dia blok Barat dan blok Timur. Kalau blok Barat itu dipimpin oleh siapa? Amerika Serikat ya. Amerika Serikat. Kalau blok Timur ini dipimpin oleh siapa? Uni Soviet. Oke, saya tanya dulu, Indonesia itu di mana? Memihak ke blok Barat atau blok Timur? Indonesia blok mana? Indonesia blok mana? Blok kok Timur bukan Selatan? Ada bilang Barat, ada bilang Timur. Selatan ada nggak? Oke, selamat malam juga. Oke, ini nanti belajarnya dari link videonya aja ya. Yang sosiologinya sekarang sejarah. Ya, oke. Oke, Indonesia mana? Indonesia tidak kedua-duanya. Makanya disebut GNB, gerakan non blok. Artinya dia tidak memihak ke barat dan ke timur. Karena kalau di Amerika Serikat itu atau blok barat itu alirannya itu disebutkan alirannya liberal. Kalau di Uni Soviet ini alirannya apa? Komunis. Komunis ya. Siapa yang komunis? Yuenan ya kan? Nah, ada temannya nggak orang Vietnam? Coba tanya nanti mereka ya. Kalian komunis atau enggak gitu. Oke, Cina, Kuba, Vietnam itu komunis ya. Indonesia mengakui komunis enggak? Tidak. Oke. Terus masalah tersebut sebagian disebabkan oleh lahirnya dua blok berkekuatan yang bertentangan secara ideologi. Ideologi ini artinya apa? Ideologi artinya apa? Ayo.
gagasan, pemikiran. Oke, ideologi artinya pandangan hidup. Kalau ideologi Indonesia berarti apa? Komunis atau liberal? Atau non-blok? Ayo apa? Kalau ideologi bangsa Indonesia apa? Tidak kedua-duanya. Terus apa? Demokrasi. Terus apa lagi? Yang lain. Demokratis. Terus apa lagi? Yang lain, yang lain. Oke, iya, Pancasila. Terus di negara lain ada nggak Pancasila? Iya, benar. Bhinneka Tunggal Ika. Nggak ada ya? Kok kok bisa nggak ada? Kan banyak juga negara yang GNB, Gerakan Non-Blok. Sama itu, sama-sama. Sama-sama. Oke. Terus muncullah karena kekuatan yang tadi antara blok barat dan blok timur, muncullah dia suasana permusuhan yang disebut dengan perang dingin. Perang dingin itu apa? Perang dingin. Apakah perang itu pada saat musim dingin? Ayo apa? Lihat dulu internetnya, perang dingin itu apa? Ayo. Secara diam-diam. Siapa yang tadi jawab itu? Perang diam-diam. Oke, bisa. Ya. Oke, timbulnya pergolakan di dunia disebabkan pula masih adanya penjajahan di bumi ini, terutama di belahan Asia Afrika. Terus katanya, terutama di belahan Asia dan Afrika. Iya, benar juga. Iya. Terima kasih Mbak Siti. Sementara itu bangsa di dunia, terutama bangsa Asia Afrika, sedang dilanda kekhawatiran akibat makin dikembangkannya senjata nuklir yang bisa memusnahkan umat manusia. Halo? Halo? Oke. Oke. Itu dia ya. Terus ada lagi katanya muncul politik divide et impera. Ini kan. Kita baca dulu. Situasi dalam negeri di beberapa Asia Afrika yang telah merdeka pun masih terjadi konflik. Apa artinya ini? Politik, ayo. Politik apa itu? Dicari dulu di internetnya, ayo. Politik apa? Ya kan? Oke, politik divide et impera itu adalah politik adu domba ya. Nah, walaupun pada saat itu sudah ada PBB, ternyata
belum mampu menyelesaikan permasalahan antara perang dingin itu atau perang yang karena perbedaan ideologi antara liberal dan komunis, dan itu mempengaruhi negara-negara lain gitu ya. Tetapi Indonesia pada saat itu tidak memihak kepada siapapun. Nah, terus juga setelah itu ada juga konferensi Kolombo. Nah, konferensi Kolombo yaitu untuk membicarakan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Nah, contohnya masalah keamanan juga termasuk ya. Nah, fokusnya ini adalah masalah keamanan. Oke. Terus di sana dia pada saat itu ada Perdana Menteri Indonesia. Perdana Menteri Indonesia pada saat itu yaitu Ali Sastro Amijoyo. Sekarang masih ada nggak Perdana Menteri? Enggak kan? Karena dulu pada masa saat itu Indonesia berubah sistem pemerintahannya dari presidensial ke parlementer, gitu ya. Nah, kalau dikatakan presidensial itu kepala negaranya siapa? Kalau presidensial itu kepala negaranya adalah siapa? Presiden. Kalau kepala pemerintahannya siapa? Kalau Indonesia kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya siapa? Juga presiden. Oke, berarti kalau parlementer itu kepala negaranya siapa? Parlementer. Kepala negaranya siapa? Bisa presiden, bisa raja, bisa ratu, ya kan? Bisa dan lain-lain. Sementara kalau sistem pemerintahan parlementer itu kepala pemerintahannya siapa? Perdana Menteri. Tetapi yang memegang pemerintahan secara umum adalah Perdana Menteri karena kepala negara ini dianggap hanya sebagai simbol. Oke, kata Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Indonesia pada saat itu di mana sekarang kita berdiri, bangsa Aceh sedang berada di tengah-tengah persaingan dunia. Oke, kita sekarang berada di persimpangan jalan sejatah umat manusia. Oleh karena itu kita 5 Perdana Menteri negara-negara Asia bertemu di sini untuk membicarakan masalah yang krusial. Nah, untuk membicarakan masalah yang krusial, berarti masalah yang sangat penting, ya kan? Yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang kita wakili. Ada beberapa hal yang mendorong Indonesia mengajukan usulan mengadakan pertemuan di sini, yaitu membicarakan masalah-masalah apa itu? Ini tadi kan? Nah, masalah ini. Keamanan gitu. Oke. Masih ada ya, sebentar lagi kok ini. Nggak sampai 2 jam lagi. Nggak, sebentar lagi kok, sebentar lagi. Paling 10 menit lagi. 10 atau 15.
Oke, pernyataan tersebut memberi pernyataan Ali Sastro Amijoyo tadi ya, pada saat Indonesia, yaitu Perdana Menteri Indonesia. Pernyataannya tersebut memberi arah kepada lahirnya Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya, perlunya Konferensi Asia Afrika diajukan pulih oleh Indonesia dalam sidang berikutnya. Dan semua itu dia diterima usulnya, diterima oleh negara-negara lain untuk mengadakan konferensi selanjutnya. Ya kan? Nah, terus ada juga pada saat itu dia konferensi Kolombo yang dilakukan di Sri Lanka. Sri Lanka ini dekat India kan? Nah, dekat India. Itu kan masih termasuk kawasan Asia Afrika kan? Nah, terus mereka mengundang dari Indonesia juga, yaitu pada saat itu diwakili oleh Sunario yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Oke, terus tujuan konferensi Kolombo ini kan konferensi Kolombo yang kita bahas. Tujuannya apa? Supaya Perdana Menteri Indonesia dapat menjajaki sampai di mana kemungkinannya mengadakan konferensi semacam tersebut. Oke. Jadi ini semacamnya Indonesia ini menjadi negara penting di dalam sebuah konferensi tersebut. Karena tuan rumah tuan rumah konferensi Asia Afrika pada saat itu adalah Indonesia yang bertempat di Bandung, kan? Nah, oleh karena itu Indonesia dinyatakan sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi ini, pertemuan ini. Terus ada juga mereka melakukan konferensi di Bogor. Di sana dia muncul dari Kolombo, Myanmar, Sri Lanka, India, Indonesia, Pakistan pada 29 Desember 54. Oke. Tujuannya ini mereka melaksanakan di Bogor kan, untuk membicarakan pelaksanaan selanjutnya tentang KAA. Oke. Terus Dasar-Sila Bandung, apa hubungannya Konferensi Asia Afrika dengan Dasar-Sila Bandung? Apa hubungan dari Konferensi Asia Afrika dengan Dasar-Sila Bandung? Iya, benar-benar Mbak Siti, benar. Apa hubungan KAA dengan Dasar-Sila Bandung? Hubungannya ini adalah Konferensi Asia Afrika ini yang dilaksanakan di Bandung menghasilkan beberapa keputusan yang disebutkan dengan Dasar-Sila Bandung. Oke, terus setelah terjadi konferensi tersebut ada berapa poin-poin yang disepakati bahwa itulah yang menjadi hasil pertemuan tersebut dan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia. Contohnya hak asasi manusia, hak untuk hidup, ya kan? Gitu. Hak asasi manusia. Terus serta asas kemanusiaan yang termuat dalam piagam PBB. Dalam piagam PBB itu nanti dia kan, karena di dalam piagam PBB itu telah dideklarasikan yang namanya Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang disingkat dengan DUHAM, Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia.
itu dia tanggal 10 Desember tahun 1948. Terus menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Teritorial ini artinya apa? Teritorial yaitu wilayah ya, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa besar maupun kecil. Artinya tidak ada diskriminasi kan? Tidak melakukan campur tangan dalam soal-soal dalam negara lain. Yang dibahas fokus untuk yang anggota-anggota negara yang melaksanakan ini saja. Nah, masalah orang lain tidak dicampuri. Terus menghormati hak-hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB. Tidak melakukan tekanan terhadap negara-negara lain. Terus tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Agresi ini kan artinya serangan ya, terhadap integritas teritorial dan kemerdekaan negara lain. Oke, inilah hasil keputusannya ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, maksudnya sejarah tema gimana? Ini tentang konferensi Asia Afrika ya, yang kita bahas ini. Kan kemarin kan sudah kita bahas tentang ASEAN. Siapa itu pendiri ASEAN, terus apa tujuan didirikan ASEAN kan sudah kan kemarinnya. Nah, saya rasa ini aja dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di inbox saya juga. Oke, selamat malam semuanya. Sampai bertemu minggu depan pelajaran sosiologi. Kita akan bahas lagi soal UN 2016. Oke, sampai jumpa minggu depan.